Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video klinik pusaka yang konsentrasi di wilayah sejarah dan kebudayaan Banten. Dan dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu kebudayaan, karena banyak perdebatan di luaran sana terkait dengan kebudayaan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan, dan dianggap kebudayaan masih sebagai bidang yang tidak menghasilkan apa-apa, walaupun memang penggiat budaya, penggiat sejarah itu banyak, dan mereka tetap hidup sesuai dengan gayanya masing-masing. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang kebudayaan secara umum terlebih dahulu, nanti next di video-video selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bahwa objek kebudayaan itu ada 10+1, artinya ada tambahan satu objek, walaupun memang itu sebenarnya bukan tambahan. Ini ada, itu punya undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya. Dari 10+1 itu objek kebudayaan itu yang diamanatkan oleh undang-undang itu ada 11 item. Pertama adalah manuskrip, dan manuskrip ini tidak banyak para pegiatnya, para aktivisnya, dan mungkin masih terhitung dengan jari dari pegiat manuskrip ini. Termasuk juga di pemerintahan juga masih dianggap belum punya nilai terkait dengan manuskrip. Padahal manuskrip adalah sumber informasi masa lalu yang ditulis oleh orang-orang terdahulu, baik itu dari manuskrip itu, baik itu catatan lokal ataupun catatan Eropa, dokumen-dokumen yang masih ditulis tangan, dan itulah sumber utama dari semua unsur kebudayaan yang ada di wilayah kita. Pertama manuskrip, yang kedua adalah ritus, sebuah tradisi. Ritus itu sebuah upacara kemasyarakatan atau upacara keagamaan atau upacara pemerintahan yang setiap waktu biasanya dilakukan setiap tahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 5 tahun sekali, atau 8 tahun sekali, itu dilaksanakan. Itulah yang dikenal dengan ritus. Ada ritus di Banten, ada ritus ruat bumi, ada ritus sedekah laut, ada istilah sedekah, ada istilah ruat. Itulah ritus-ritus yang ada di. Dan dari ritus ini sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam adalah sandikala. Kenapa itu sandikala? Adalah pernah terjadi sebuah peristiwa besar pada masanya yang tidak tahu kapan. Masa itu perlu dibuktikan lewat kajian-kajian, meminjam ilmu disiplin ilmu lain seperti ilmu geologi atau ilmu arkeologi atau ilmu yang bisa melihat bukti-bukti pernah terjadi sesuatu. Contoh seperti ritus
sedekah bumi yang ada di kota Serang, itu di daerah Kelurahan Prisen. Itu ada sedekah bumi yang dulu biasa dilakukan setiap 8 tahun sekali. Karena setiap 8 tahun sekali itu ada apa sebenarnya sehingga setiap itu dilakukan seperti itu. Itu bisa dilihat apakah itu pernah terjadi musibah banjir, apakah itu pernah terjadi musibah likuifaksi, atau pernah terjadi musibah yang lain, sehingga setiap kejadian yang pernah terjadi itu setiap periode dilakukanlah acara-acara ritual. Itu contoh kecil seperti kita kenal dengan 24 Desember tsunami Aceh, dan sampai hari ini setiap tanggal 24 Aceh, setiap tanggal 24 Desember itu dilakukan ritual, disebut ritual upacara memperingati bencana yang dahsyat di abad ke-21, dan itu banyak yang makan korban sehingga terjadi acara upacara. Dan upacara itu di kemudian hari, ratusan tahun kemudian, ketika informasi-informasi sudah tidak diketahui oleh generasi ketiga, maka itu dikenal dengan istilah ritual. Terus yang berikutnya tentang adat istiadat. Ada ritus, ada adat istiadat. Adat istiadat itu gaya hidup kita, gaya hidup masyarakat, gaya hidup lingkungan seperti apa. Adat istiadat secara di lingkungan keluarga, adat istiadat di lingkungan masyarakat, adat istiadat di lingkungan pemerintahan, atau sampai ke lebih tinggi adat itu, atau dengan juga istilah tradisi. Adat ada dari mulai kita dari lahir sampai mati, itu ada proses-proses adat, dan ada ritus-ritus di sana yang bercampur antara adat dan ritus. Karena kita mengenal ada adat daur hidup dari mulai kelahiran sampai kematian, dan di dalamnya itu banyak nilai, banyak pelajaran, banyak juga informasi yang terputus dari fase keberadaan adat itu. Yang ketiga, yang keempat adalah tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini juga sama, masih belum banyak diungkap, walaupun khususnya di Banten, kan tradisi lisan dianggap masih dianggap sebagai dongeng. Tradisi lisan itu bukan hanya dongeng. Tradisi lisan itu apapun bentuknya, pekerjaannya, yang ketika diberikan ke orang lain itu tidak bisa dipahami hanya sekedar membaca, harus ditunjukkan lewat lisan. Contoh, gerak silat, gerak tari, ritual, adat, itu hanya lewat tradisi lisan bisa mengajarkannya. Kalaupun kita menemukan dokumen-dokumen dari arsip untuk merekonstruksi, tanpa ada masyarakat atau sisa-sisa serpihan-serpihan ritus adat istiadat itu yang diceritakan atau yang disampaikan oleh masyarakat, maka agak sulit untuk merekonstruksi seperti apa yang sebenarnya, ada apa nilai kandungannya. Itulah fungsi dari tradisi lisan. Sehingga kalau kita memahami kebudayaan, 4 item ini ya bisa dianggap sebuah minimal kita mengetahui manuskrip, ritus, adat istiadat, tradisi lisan. Kemudian yang berikutnya itu ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu banyak, termasuk bagaimana pengetahuan tradisional mengenai mitigasi bencana, mengenai kuliner, makanan, kan itu pengetahuan. Bagaimana menawarkan air, kuliner itu bagaimana
mengenal rasa. Mengenal rasa itu nggak bisa hanya lewat tulisan, tapi bisa diperkenalkan juga lewat tradisi lisan. Karena garam asin itu seperti apa asin, rasa asin itu nggak bisa dijelaskan kecuali kita megang sampel garam, kemudian inilah rasa asin. Tapi rasa asin untuk menjelaskan agak sulit. Makanya itu pengetahuan tradisional yang satu sama lain di 11 objek kebudayaan itu kita harus pahami dulu. Dari pengetahuan tradisional berikutnya adalah teknologi tradisional. Kenapa harus ada teknologi tradisional? Karena dari pengetahuan itu maka akan pola pikir manusia akan menciptakan sesuatu untuk mempermudah pola kerja, untuk mempermudah mendapatkan sesuatu. Contoh teknologi tradisional tentang metalurgi di Banten banyak sampel teknologi tradisional. Bagaimana cara pembuatan gerabah, bagaimana cara pembuatan golok, bagaimana cara pembuatan waluku, kapal atau perahu segala macam, itu teknologi tradisional. Dan itu luput dari pantauan kajian kebudayaan di lingkungan teman-teman di Banten sendiri. Mungkin daerah lain juga sama. Itu terkait dengan teknologi tradisional. Kemudian ada permainan rakyat yang berikutnya. Jadi permainan rakyat itu dolanan anak istilahnya. Ada permainan rakyat, ada macam-macam. Ada gobag, yang ada istilah nasionalnya, ada petak umpet. Kalau dalam di Serang ada dikenal dengan istilah, ada yang menyebut rokitung, ada yang ucing-ucingan, ada yang permainan rakyat ini sebenarnya kalau kita melihat dari dokumen-dokumen kuno, dari arsip, dari manuskrip, itu adalah sebuah kegiatan tentang wajib militer pada zaman dulu. Kenapa wajib militer? Dari mulai pelatihan istilah dengan atau ada jinglong atau tempat dengan ambrek, engklek dan segala macamnya, terus sampai ke yang lebih itu ada rangkaian jadi permainan tradisional itu. Jadi permainan tradisional itu yang kemudian ada sebagian masuk ke olahraga tradisional, ada juga permainan tradisional. Yang ini juga luput dari pembahasan dari permainan tradisional dan olahraga tradisional. Berikutnya adalah olahraga tradisional, ya, termasuk silat, tadi gobag, terus gangsing, itu olahraga tradisional. Terus juga trompa bakyak panjang. Terus kalau dalam istilah bahasa di Serang jangkungan, tadi Sunda dikenal dengan istilah engrang, yang bambu tinggi, kemudian butuh keseimbangan, kita jalan dari atas bambu itu. Kemudian juga tarik tambang segala macam, itu olahraga tradisional. Karena akan dilihat dari situ tradisi masyarakatnya dalam kacamata kebudayaan seperti apa. Kemudian dari olahraga tradisional itu ada seni. Seni ada banyak hal ya, seni. Karena seni itu adalah ekspresi dari 10 unsur kebudayaan. Seni itulah objek apresiasi dari 10 objek kebudayaan. Karena dari dokumen, dari segala macam, mengangkat dari tradisi, mengangkat dari manuskrip, mengangkat dari permainan rakyat, mengangkat dari yang lain, kemudian dijadikan sebuah pertunjukan
bahkan di dalam itu seni itu akan bercampur nanti ketemu di ritus, ada beberapa pertunjukan di setiap ritus dan adat segala macam. Kita klasifikasi itu satu gitu. Seni itu ada 8 item, dari seni rupa, seni musik, seni pertunjukan, terus seni sastra, dan seni yang lain-lain. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah bahasa. Bahasa itu adalah objek kebudayaan yang paling rumit, mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk didefinisikan. Itulah bahasa, mudah dikatakan tapi sulit untuk didefinisikan. Kenapa bahasa masuk dalam unsur kebudayaan? Kita bisa memahami manuskrip, bisa memahami tradisi lisan. Di sana banyak manuskrip yang menggunakan kata semiotik, dan tradisi lisan juga banyak menggunakan kata semiotik, sehingga bahasa juga masuk untuk mengetahui toponimi daerah, untuk mengetahui sebuah peristiwa hanya dengan toponimi daerah itu, atau hanya dengan bahasa di masyarakatnya, akan ketahuan apakah masyarakat ini pure murni masyarakat dari periode siapa. Itu akan terlihat dari kosakata yang ada di dalamnya, atau yang biasa digunakan oleh masyarakat. Kalau dalam istilah dunia bahasa itu penutur jatinya, karena setiap daerah ada kosakata yang berbeda, dan itu bisa dipastikan bahwa masyarakat ini adalah migrasi dari daerah tertentu ke tempat tinggal kita sekarang, sehingga terjadilah percampuran bahasa. Nah, bahasa khusus di Banten itu yang besar ada 2 ya, bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Jawa dialek Banten, Sunda juga dialek Banten. Karena ketika dengan Sunda Priangan ini agak banyak kosakata yang berbeda, atau istilah-istilah yang berbeda, termasuk juga bahasa Jawanya. Ada juga komunitas kecil bahasa Lampung, bahasa Betawi, bahasa Bugis, terus juga bahasa yang lain yang hanya komunitas kecil, tapi komunitas besarnya lah bahasa Jawa Banten dan bahasa Sunda Banten. Kenapa saya katakan Jawa Banten dan Sunda Banten? Karena dialeknya yang berbeda dengan bahasa induknya atau bahasa di sebagian wilayah yang dari lain. Dan bahasa juga debatable, banyak perdebatan apakah perlu kajian lebih mendalam di dunia bahasa, karena akan ketahuan forensik kosakata itu dari mana. Tentang bahasa yang terakhir adalah cagar budaya. Cagar budaya itu adalah tinggalan aktivitas masyarakat dari 10 objek kebudayaan itu. Buktinya adalah fisik, tinggalan budayanya. Kalau ada informasi tentang peristiwa sejarah di masanya begitu gagah, tapi tidak ada tinggalan budayanya, maka itu dianggap hanya dongeng. Maka harus ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dari tinggalan budaya secara fisiknya, yang tangible, yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nanti akan ketemu, balik lagi ketika dibuktikan itu betul nggak dengan informasi yang ada di manuskrip, dengan informasi yang ada di tradisi lisan, atau dengan situasi yang masih berkembang di ingatan masyarakat, baik ritusnya, baik ini hal-hal dari 11 objek kebudayaan itu. Kalau kita sudah memahami 11 objek unsur kebudayaan itu, maka kita akan sedikit agak mudah ketika ada sebuah peristiwa sejarah dari fase per fase, atau dari start point informasi yang kita temukan. Contoh
kita menemukan satu peristiwa mungkin yang sedikit luput ya, artinya dari pembahasan masyarakat, yaitu peristiwa Ki Wahia atau dikenal juga dengan istilah Ki Waqiah, yang peristiwanya terjadi tahun 1850. Atau yang booming adalah peristiwa Geger Cilegon, atau kita mengkaji tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kita akan ketahuan dari 11 objek unsur kebudayaan itu ketika kita mengkaji satu tokoh atau mengkaji satu peristiwa. Karena kajian sejarah tanpa dibantu dengan 11 objek unsur kebudayaan tadi itu agak sulit untuk bisa dijelaskan, agak sulit untuk bisa dinarasikan. Tapi kalau kita memahami dari 11 objek itu, baru akan kita memahami periodisasinya, memahami letak geografisnya, baru memahami dari periodisasi, terus letak geografis, terus yang ketiga itu memahami tokohnya, yang keempat itu peristiwanya, dan memahami sejarah kemudian akan mudah. Dari ketika salah satu dari 4 ini periodisasi, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah geografi, yang keempat adalah peristiwa. Kalau kita memahami 11 unsur yang tadi, unsur kebudayaan, memahami 4 ini, ketika dari 4 ini hanya ketemu hanya satu, hanya tokoh, itu mudah untuk melacak. Ataupun hanya kita tahu peristiwanya, atau di periodisasi ada apa, di hanya periodenya. Saya pengen tahu tentang Banten di abad ke-19, antara tahun 1800 sampai tahun 1830. Ada peristiwa apa di sana? Akan ketahuan. Dari mana bisa mengetahuinya? Pertama, kita lihat dari sisa tinggalan budaya, apa yang tersisa dari cerita tradisi lisan yang ada di masyarakat. Kemudian ada tradisi yang ada di ada ritus apa yang masih dikerjakan oleh para leluhur, atau bukti tinggalan budayanya. Baru kita melacak, mengobrak-abrik arsip dan dokumen. Itu cara kerja untuk mendapatkan sumber sejarah dan mendapatkan sumber informasi dari kebudayaan. Next video berikutnya nanti akan saya sedikit jelaskan tentang historiografi, jadi cara mengumpulkan informasi sumber-sumber sejarah, karena ini yang paling sulit dalam dunia kebudayaan, itu menginformasikan sumber. Dari 11 objek kebudayaan tadi, yang paling sulit adalah manuskrip dan arsip. Tidak semua orang bisa mampu mengakses sumber itu. Kalaupun ada, kita dapat mengakses, belum tentu kita bisa dapat membacanya. Kalaupun kita bisa membacanya, belum tentu kita bisa menerjemahkannya. Karena sejarah yang ditulis, informasi dari manuskrip itu berbeda-beda, sehingga butuh waktu dan kerja ekstra untuk bisa memberikan penjelasan tentang informasi masa lalu, supaya tidak terjadi gesekan-gesekan, supaya tidak terjadi salah paham dari informasi yang kita dapat atau dari apa yang kita jelaskan. Karena sumber itu butuh diolah, butuh dikodok, dan butuh kehati-hatian
untuk menafsirkan atau untuk mendefinisikan, meyakini bahwa peristiwa itu benar adanya, dan itu butuh modal yang besar. Dan sekarang ya alhamdulillahnya banyak pegiat-pegiat budaya, banyak pegiat-pegiat sejarah yang mencari tahu tentang kebudayaan lokal. Itu sangat diuntungkan dengan media sosial atau dengan internet. Informasi segala macam tersedia. Zaman saya harus jalan kaki dari Serang menuju Tirtayasa, dari Serang menuju Pandeglang, dari Serang menuju titik-titik objek yang konon ada informasi tentang peristiwa sejarah, sampai ke Waringin Kurung. Tahun 97 sampai tahun 2003 itu perjuangan yang lumayan melelahkan, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit informasi-informasi itu dapat dikumpulkan. Dan sekarang banyak orang yang muncul, tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh yang memberikan banyak penjelasan, informasi-informasi tambahan tentang sejarah. Mungkin itu sedikit gambaran tentang peristiwa tentang kebudayaan. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share, dibagi. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman. Jika memang ada tambahan informasi segala macam, silahkan komen di kolom komentar. Kita sama-sama memberikan pencerahan, memberikan edukasi, memberikan hal-hal yang positif, khusus di bidang kebudayaan dan kesejarahan. Mungkin itu sedikit pemaparan dan ulasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.